Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Jumiah yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bergabung pada media Zoom ini. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga tercurah pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Allah memberkahi dan Allah memberikan satu karunia nikmat yang tak terhingga insya Allah. Baik, Kanda, Yunda, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kajian kita akan diisi oleh saudara kita Ustadz Ferry Ramadansyah. Beliau adalah Ketua Perwakilan Luar Negeri yang alhamdulillah pada saat ini sedang ada di Jakarta. Ya, untuk itu tema saya kira sudah kita baca semua, harta bersama dalam pandangan Islam, ya. Maka untuk itu mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, ya, seperti biasa, waktu yang tersedia 45 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sharing dan yang lainnya. Baik, silahkan Ustadz dimulai. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Namun sebelumnya izin saya untuk menjadi co-host agar bisa Sudah, Ustaz. menampilkan Sudah slide. dibahas. Oke, baik, siap Bang. Bentar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan pengajian KBPI yang sebagaimana yang telah diagendakan setiap Jumat, dan insya Allah hari ini kali yang kedua saya diundang untuk bisa bertatap muka, sharing informasi pengetahuan, karena sebelumnya pada kesempatan yang lalu kita sempat bertatap muka kembali. Nah, untuk saat ini saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di sana, Kanda, Yunda? Ya, jelas, sangat Volumenya kurang ini aja, kurang kencang. Bagaimana, Pak? Volume kurang Volumenya keras. sebentar saya Ya, mungkin akan coba. mic-nya agak mepet. Baik, saya akan coba besarkan terlebih dahulu volume dari sini. Sudah terdengar jelas? baik. Baik, untuk share screen yang sudah saya bagikan sudah terlihat, Pak ya? Sudah. Oke, baik, sudah terlihat ya. Baik, Em, Kanda Yunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita sedikit membincang tentang tema yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu mengenai harta bersama atau yang sering kita kenal dengan harta gonogini dalam tinjauan hukum Islam, begitu ya. Nah, kalau tema sebelumnya itu kita berikan itu dengan penggunaan hukum Islam ya. Tapi lebih spesifik mungkin di sini kita akan berdiskusikan tentang bagaimana sebenarnya perspektif fikih dalam memandang istilah harta gonogini yang berlaku di negara kita dan sudah diundang-undangkan gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat saat ini, masyarakat kita itu terbagi dua, antara yang setuju dengan sistem
harta bersama ketika dalam pernikahan dengan antara masyarakat yang menolak gitu ya. Alasan paling sederhana adalah bagi sebagian besar ketika masyarakat kita melihat bahwa sesungguhnya sistem harta bersama yang telah diundang-undangkan, yang telah ada regulasinya ditetapkan oleh pemerintah dan itu juga telah ada diberlakukan dalam adat istiadat di beberapa tempat begitu ya. Itu dinyatakan fikihnya begitu ya. Artinya ketika satu hukum tidak terdapat penjelasan secara eh, implisit di dalam kitab-kitab fikih itu dianggap hukum itu tidak berlaku, makanya tertolak. Dan ini banyak kita temukan di tengah masyarakat kita eh, dari beberapa penjelasan para ulama, para ustaz-ustaz, guru-guru kita yang memandang ada tidak adanya hukum itu bergantung ada atau tidak adanya penjelasan di dalam kitab fikih klasik. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa sesungguhnya ketika berbicara tentang sebuah konsepsi hukum, melihat hukum itu adalah bukan dengan pandangan hukum dalam sudut pandang literal saja. Apa yang diterangkan Al-Quran dan apa yang diterangkan hadis saja. Tapi hukum itu sendiri itu bisa dilihat daripada prinsip-prinsip dasar yang sesungguhnya dijelaskan di dalam hukum, di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Sehingga ditemukan sebuah benang merah ketika melihat adanya kesamaan substansi hukum yang diterapkan dalam sebuah regulasi atau undang-undang itu dengan prinsip-prinsip hukum yang secara produk itu memiliki kemiripan di dalam kitab-kitab fikih. Maka sebagian ulama gitu ataupun sebagian eh, tokoh masyarakat kita itu memandang terutama dari kalangan akademisi atau praktisi hukum sendiri ini memiliki akar ataupun sandaran yang kuat di dalam kitab-kitab fikih tersebut sehingga istilah harta bersama ataupun harta gono gini itu diakui di dalam syariah Islam ataupun hukum Islam yang ada. Nah, maka dalam kesempatan ini juga kita sedikit mencoba mendiskusikan, melihat atau mendudukan secara proporsional bagaimana sebenarnya pandangan ulama fikih klasik dalam hal ini yang notabene-nya fikih-fikih klasik yang disusun oleh ulama-ulama kita yang berada di Timur Tengah di ratusan atau ratusan tahun yang lalu ya, sekitar di abad ke-7 ataupun abad ke-8 katakannya, dan dari dasar-dasar hukum yang ada. Nah, eh, untuk itu setidaknya ada 4 pembahasan yang kita ingin sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan bagaimana sesungguhnya konsepsi kepemilikan harta suami istri tersebut di dalam rumah tangga. Karena banyak eh, anggapan-anggapan yang terkadang ketika kita melihat merujuk kembali keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab fikih klasik, ada satu hal yang kita anggap di dalam masyarakat itu anggapan itu benar, tapi sesungguhnya pendapat itu keliru, gitu ya. Misalnya ada anggapan yang menyatakan harta suami adalah harta istri, sementara harta istri bukan sama sekali milik suami, begitu ya. Atau mungkin anggapan yang secara umum sebuah statement yang benar tapi dipahami tidak proporsional. Misalnya harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri, gitu ya. Maka ada sebuah konsepsi kepemilikan harta di dalam fikih, misalnya kalau kita merujuk kitab-kitab fikih klasik itu ada dengan sebutan istilah zimma maliyah, gitu ya. Artinya sebuah konsep kepemilikan harta di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban sejak dia dilahirkan, gitu. Nah, lantas kedua, nanti kita juga akan mencoba melihat bagaimana sebenarnya dimaksud dengan istilah penggabungan dan pemisahan harta yang ada.
Dan sebuah regulasi yang menetapkan ketika harta antara suami dan istri itu bergabung, saat terjadi sengketa, itu penyelesaiannya bagaimana, yang telah ditetapkan regulasi dan undang-undang hukum kita, serta pandangan fikih klasik yang ada. Dan kemudian yang ketiga, kita juga akan meninjau lebih dalam kembali tentang sesungguhnya persoalan harta bersama atau yang populer di kalangan kita dikenal dengan istilah harta gono gini, Indonesia bukanlah merupakan satu-satunya negara yang mengadopsi hukum tentang adanya penyatuan harta ketika seorang telah menikah, laki-laki dan perempuan. Bahwa sesungguhnya negara-negara lain, baik yang negara yang notabene-nya barat ataupun negara timur, negara Arab, juga ada beberapa negara yang memberlakukannya. Misalnya, kalau misalnya kita lihat beberapa regulasi undang-undang yang diberlakukan di Tunis, kemudian di Jazair, kemudian di Maroko, negara-negara ini juga mengadopsi sistem adanya percampuran harta, begitu. Oleh karena itu kita tidak heran melihat para ulama-ulama kita sekarang yang di Timur Tengah itu terbagi dua golongan untuk melihat persoalan harta bersama ini. Ada yang setuju, pro, dan ada yang kontra. Dan begitu juga turunannya mungkin kita lihat di kalangan para ulama ataupun tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat, ini yang menjadi fokus diskusi kita atau penyampaian materi tema yang kita angkat. Sesungguhnya ketika kita menelisik lebih dalam, konsepsi harta bersama itu memiliki sandaran ataupun landasan-landasan fikih yang cukup kuat. Walaupun ini nanti kemudian misalnya butuh diskusi yang lebih lanjut lagi terkait dengan beberapa produk fikih yang sudah ditetapkan oleh para ulama, misalnya dalam kalangan ulama Malikiyah ada yang disebut dengan fatwa al-kaddu wa sa'aya, lalu kemudian tentang produk hukum fikih yang disebut dengan syarikah, lalu kemudian mudharabah dan ijarah. Nah, bagaimana kedudukan hukum sehingga kita bisa melihat, terutama bagi kelompok yang menyatakan bahwa harta bersama ini itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan pandangan syarikah, mudharabah, ijarah. Nanti kita akan coba uraikan. Baik. Bapak Ibu Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mencoba untuk melihat konsepsi kepemilikan harta yang dikenal dalam sebuah istilah fikih itu kita sebut dengan az-zimmah al-maliyah, gitu ya. Az-zimmah al-maliyah. Nah, maka dalam konsepsi az-zimmah al-maliyah, semua sepakat ulama mengatakan, para ulama mazhab yang 4 atau mazhab yang 8, ya, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan ini sesungguhnya menjadi dasar kita temukan tidak adanya perbedaan pandangan baik yang diterapkan, baik yang disimpulkan para ulama di dalam kitab fikih ataupun para eh, perumus regulasi hukum atau undang-undang yang diberlakukan di negara kita, bahwa ditetapkan setiap orang itu berhak memiliki dan memanfaatkan harta miliknya sendiri, gitu ya. Dan istilah ini kita kenal dengan az-zimmah al-maliyah al-mustaqillah. Jadi ketika seseorang memiliki harta, dia dapat dengan cara yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat, maka harta itu adalah harta miliknya dan dia berhak secara bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, ketika harta itu dimiliki oleh seseorang, apapun status dia dalam hubungannya kepada orang lain, itu tetap hartanya adalah milik harta masing-masing. Nah, ini sudah jelas misalnya ya kita lihat dalam aspek undang-undang atau misalnya regulasi yang diberlakukan di negara kita melalui kompilasi hukum Islam pasal 86 di poin 1.2 di ayat 1 ayat 2 seperti yang bisa kita lihatkan. Kita lihat di materi yang ada. Nah, dari sisi fikihnya bagaimana? Dari sisi fikihnya misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah mengatakan lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Jadi poin yang diangkat
ketika Allah mengatakan bahwa walaupun sebenarnya ayat ini secara khusus ini menerangkan tentang standarisasi bagian yang diperoleh untuk setiap masing-masing manusia baik laki-laki dan perempuan gitu ya. Lirijali nasibu mimma iktasabu, bagi laki-laki itu ada bagian yang berhak dia peroleh dari apa yang telah dia usahakan. Walinisa'i nasibu mimma iktasaban, dan bagi wanita juga dia berhak mendapat bagian yang harus dia miliki dari apa yang dia peroleh begitu ya. Nah, di hadis juga disebutkan ketika Rasulullah mengatakan Ishtari wa'tiqi fa innal wala liman ittaqah, ya, belilah dan bebaskanlah budak, ya. Ini ungkapan ini, khitab ini diarahkan kepada sahabiat ketika itu, sahabat Nabi, ya, wanita, ya, belilah dan bebaskanlah budak, fa innal wala liman ittaqah. Membebaskan, karena ada istilah wala di dalam fikih Islam itu bagi orang-orang yang telah membebaskan budak. Nah, dari sini ulama menyimpulkan berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis menyatakan baik laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Maka istilah konsepsi pemilikan harta yang terpisah, azimah, al-maliyah, al-mustaqillah, itu diakui atau disimpulkan di dalam fikih dan kemudian dirumuskan di dalam aturan undang-undang kita itu dengan konsep yang tidak berbeda sama sekali. Setiap orang ketika dia memiliki harta dengan jalan yang syar'i dibenarkan oleh syariat, maka hartanya adalah miliknya, siapapun tidak boleh mengambil harta tersebut. Maka dari itu kita kenal ketika ada orang lain yang mencoba mengambil, memanfaatkan harta itu, dia termasuk memakan harta dengan cara yang batil, dan dalam konsepsi hukum yang disebut dengan pidana Islam, jinayah, itu diberlakukan hukuman potong tangan ketika dia terbukti mengambil harta orang lain. Baik, berikutnya, nah, lantas dengan dengan konsepsi ini, tentu memiliki konsekuensi tersendiri gitu ya, yang kita katakan adanya konsepsi adzimah al-maliyah mustaqillah, bahwa aset itu pada dasarnya setiap orang itu memiliki konsep kemandirian atau independensi aset. Ya, jadi kalau misalnya kita kembalikan kajian kita ini kepada harta bersama suami istri, ya, ini yang kita katakan hukum dasarnya itu adalah ketika suami punya harta, maka suami berhak memanfaatkan harta itu seutuhnya, begitu ya. Lalu kemudian istri punya harta, maka hati berhak memanfaatkan hartanya seutuhnya. Walaupun nanti di sini ada putusan-putusan hukum yang kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dan disesuaikan di dalam aturan undang-undang kita. Nah, tiga konsekuensi yang kita bisa pahami dari independensi aset tersebut, prinsip independensi aset, bahwa gaji penghasilan yang diperoleh masing-masing pasangan itu menjadi milik pribadi. Yang kedua, suami istri tidak perlu meminta izin kepada pasangan ketika menggunakan harta penghasilan masing-masing. Karena konsekuensi logis, kalau itu dinyatakan harta-harta dia, maka dia bebas dong untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, nah, sebagai catatan di sini ya, istri hanya berhak terhadap harta suami pada nafkah yang wajib saja, gitu ya. Selain itu, harta yang tersisa adalah milik suami secara mutlak. Nah, tentu konsepsi atau prinsip independensi aset yang kita kenal dengan dalam istilah fikih azimah al-maliyah mustaqillah ini adalah prinsip dasar yang nanti di dalam undang-undang tentu nanti kita lihat itu ada sebuah pengecualian. Nah, nanti turunannya itu misalnya nanti di dalam fikih kita ketahui jumhur ulama, mayoritas ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu menganjurkan para istri untuk tetap di rumah. Jadi hukumnya itu mustahab ataupun sunnah, ya. Artinya suami berhak melarangnya untuk tidak bekerja di luar rumah karena sebagai konsekuensi dari pernikahan ketika akad berlangsungkan, istri kemudian berada di dalam rumah, maka kewajiban suami untuk memenuhi semua yang dibutuhkan oleh istri, gitu ya. Nah, ayat ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 33.
Dan sebagai konsekuensi hukum, misalnya bagaimana konteksnya ketika istri bekerja di luar rumah. Nah, ini ulama membedakan antara yang istri bekerja dengan izin suami atau tanpa izin gitu ya. Misalnya secara rinci sebagian mazhab Hanafi mengatakan seorang istri ketika dia bekerja di luar rumah, dia lakukan ya tanpa seizin suami, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya, dalam pandangan sisi yang lain, dalam wajhud yang lain, qaul yang lain, mazhab Hanafi juga memandang istri tetap berhak mendapat nafkah meskipun yang bekerja tanpa izin suami. Kalau mazhab Syafi'i itu punya pandangan sedikit berbeda, menyatakan bahwa istri berhak tetap mendapat nafkah jika ia bekerja dengan seizin suami, ya. Namun kebalikannya ketika izin dia tidak ada dari suaminya, maka istri tidak berhak mendapat nafkah. Dalam qaul yang lain dikatakan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan jika suami tahu bahwa ia telah bekerja sejak sebelum menikah, maka gugur kewajiban nafkah. Namun jika tidak tahu, maka suami berhak untuk melakukan khiyar. Nah, adapun pandangan ulama kontemporer seperti Dr. Muhammad Az-Zuhaili itu mengatakan ini tergantung dari kesepakatan keduanya. Nah, pandangan beliau ini tentu didasari dari hukum-hukum ataupun regulasi aturan yang berlaku dalam dunia modern yang diterapkan di undang-undang di beberapa negara. Ketika adanya kesepakatan ya dan ketika itu terjadi di luar kesepakatan ya, namun suami tetap ridho, jadi ada prinsip ridho di sini, maka nafkah tetap wajib ya. Jika tidak, maka tidak wajib. Nah, ini nanti juga kaitannya dengan istilah yang kita kenal dengan sebuah adagium kaidah fikih menyatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum dasar dari muamalat itu adalah mubah. Berikutnya, nah, bagaimana kemudian kita melihat penggabungan aset suami istri dengan prinsip dependensi aset. Artinya, ketika seorang laki-laki menjalin rumah tangga kepada seorang perempuan dinyatakan bersatu secara fisik, maka bersatu pula secara harta. Gitu, adanya keterikatan antara harta yang dimiliki suami dengan harta yang dimiliki istri. Maka dalam konteks ini misalnya kalau kita lihat dari beberapa keterangan, di poin pertama disebutkan bahwa saat pasangan suami istri tidak memilih sistem pengelolaan harta, maka tidak dibedakan antara aset suami dan istri. Semua harta adalah milik bersama. Dan ini sesuai dengan aturan regulasi hukum yang berlaku ya, seperti yang ada di keterangan di dalam KHI ataupun Undang-Undang kita nomor 74. Lalu yang kedua disebutkan sistem percampuran harta itu berprinsip dependensi aset di mana masing-masing pasangan berhak atas aset yang ada. Ini tadi seperti yang kita sebutkan ya. Jadi ketika harta itu tidak tidak ada keterangan untuk digabungkan gitu ya, itu terjadi independensi. Ya, tapi ketika ada tidak dinyatakan sebuah pengelolaan khusus, maka terjadi dependensi artinya percampuran. Lalu sebagai konsekuensi, baik suami ataupun istri itu bertindak terhadap aset yang ada harus melalui persetujuan masing-masing. Ini juga dijelaskan ya, ketika tidak ada pernyataan bahwa hartanya digabungkan atau dipisahkan, begitu ya, baik digabungkan atau dipisahkan, harta secara otomatis dalam undang-undang kita, regulasi kita itu menyatakan bahwa harta itu bergabung. Tidak ada lagi istilah harta istri atau harta suami ya saat terjadi pernikahan, kecuali harta-harta yang dikecualikan nanti seperti harta-harta pemberian, hibah, waris dan lain sebagainya. Maka bisa disimpulkan di poin 4 dinyatakan bahwa kapan penggabungan harta itu berlaku dalam sistem regulasi undang-undang kita itu berlaku dalam bentuk pengecualian dari asas pemisahan harta. Nah, maka ini dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, suami istri tidak menentukan pilihannya saat menikah apakah menggabungkan atau memisahkan harta. Ini kondisi pertama. Ketika suami atau istri tidak menentukan bahwa hartanya digabung atau dipisah, maka hukum berlaku kepada hukum berlaku
sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, suami istri bersepakat untuk menggabungkan aset yang dimiliki. Ini sebagai penekanan. Ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadi percampuran harta yang ada. Baik. Nah, ini misalnya keterangan-keterangan ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda yang dirahmati Allah, itu bisa dalam KUH Perdata di ayat 119, kemudian di Undang-Undang Perkawinan ya di ayat 35 gitu, pasal 35 ayat 1 dan seterusnya, KHI di dalam pasal 96 97 mungkin nanti bisa kita rujuk kembali ya. Oke. Karena penekanan kita di sini dalam sisi fikih syar'inya, nanti kita lebih banyak berdiskusi tentang landasan fikih syar'i hukumnya. Baik. Nah, begitu juga dengan perspektif undang-undang mengenai harta bawaan. Nah, ini sebagai bentuk pengecualian. Jadi dalam undang-undang perkawinan misalnya di pasal 35 ayat 2 dikatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Nah, ini juga bentuk pengecualian. Artinya, meskipun diberlakukan percampuran harta, ketika harta tersebut diperoleh bukan setelah terjadinya akad, artinya harta itu dibawa sebelum pernikahan, itu tetap harta masing-masing. Atau ketika harta itu diperoleh walaupun sudah terjadi akad, tapi perolehannya berlangsung itu dengan cara apa? Pemberian hadiah atau warisan dan hal-hal yang sifatnya dia menjadikan harta itu menjadi harta pribadi. Nah, ini juga diterangkan dikuatkan di dalam KHI pasal 87. Baik, nah maka dari beberapa pemaparan yang sudah kita sampaikan tadi, kita setidaknya bisa mengklasifikasikan tokoh-tokoh ulama kita yang ada di Timur Tengah itu juga menyinggung, membahas tentang persoalan tersebut. Jadi ada dua pandangan, ada yang pro tentunya dan ada yang kontra. Dan seperti yang banyak dijelaskan di dalam studi-studi ataupun riset yang ada, karena persoalan ini adalah persoalan ijtihadi yang dalam prinsip Islam itu dijelaskan di dalam hadis, idza ijtahadal hakim fa asaba falau ajran. Kalau misalnya seorang berijtihad benar dapat 2. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau misalnya salah dapat 1 begitu ya. Dan karena ini bersumber dari dalil-dalil yang bukan qat'i yang secara jelas diterangkan, maka kebalikannya menjadi dalil zanni yang berlaku keumuman dalil itu menjadi landasan-landasan hukum. Oleh karena itu wajar ketika ulama berbeda pendapat ya, karena bukan perkara yang qat'i, karena dia masih zonni dan dia sifatnya ijtihadi. Siapa saja misalnya tokoh-tokoh yang pro terhadap pandangan harta bersama atau dengan istilah yang populer bagi kita itu harta gono gini, misalnya Syekh Azhar sendiri. Syekh Ahmad Thayyib itu dalam banyak kesempatan itu menyatakan bahwa prinsip harta bersama itu yang diterapkan dalam beberapa undang-undang di negara-negara Arab, negara-negara Muslim itu sesuai dengan syariat, ya seperti juga dengan ada Profesor Sa'duddin Al-Hilali, kemudian Khalid Al-Jundi, Syekh Usama Al-Azhari yang sekarang Menteri Agama Mesir, ya lalu kemudian Dr. Wahbah Zuhaili dan seterusnya, mereka setuju karena banyak kemaslahatan di dalamnya seperti melindungi hak-hak perempuan. Nah, adapun tokoh-tokoh ulama kita yang di Timur Tengah itu seperti Syekh Muhammad Tawil, kemudian Profesor Muhammad Ruki, Profesor Usman Syabir, ini merupakan tokoh-tokoh yang di bidang ekonomi melihat bahwa sesungguhnya konsepsi tentang harta bersama ini itu tidaklah memiliki sandaran yang kuat secara sisi syar'inya sehingga tidak bisa diterima dan dianggap itu satu hal yang baru dan tertolak di dalam sebuah masyarakat Islam. Mereka menolaknya karena alasan yang paling mendasar hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan sistem ini termasuk dalam kategori yang disebutkan aklu amwalin nas bil batil. Jadi termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Oleh karena itu diharamkan. Nah, tentu
pendapat-pendapat itu bukanlah pendapat yang tidak berdasar atau tidak disertai dengan landasan-landasan dalil hukum-hukum syar'i. Keduanya memiliki hukum ataupun landasan dalil yang menurut masing-masing kelompok itu menguatkan bahwa pendapat setiap kelompok itu lebih kuat daripada kelompok yang lain. Nah, misalnya untuk para ulama yang setuju menyatakan bahwa harta bersama, sistem harta bersama yang telah dibuat aturannya oleh pemerintah di negara-negara yang mengadopsi undang-undang harta bersama itu, setidaknya itu sejalan dengan beberapa keterangan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm ayat 11, Al-Baqarah 188 dan seterusnya, yang berbicara tentang apa? Tentang setiap orang berhak atas usahanya, ya. Lalu kemudian dilarang mengambil hak orang lain. Lalu kemudian ada wajib berbuat baik kepada pasangan dan ada larangan memberi mudarat pada yang lain. Nah, ini sudah tentu kita ketahui ya, karena di awal tadi seperti yang kita sampaikan, persoalan ini adalah persoalan ijtihadi, persoalan-persoalan yang kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Maka setiap ulama punya pandangan masing-masing. Dan biasanya persoalan-persoalan ijtihadi, dalilnya yang tidak qat'i, melainkan zonni, dia ada kecenderungan para ulama melihat prinsip-prinsip dasar saja yang ada tertuang di dalam dalil tersebut, kemudian diakumulasikan, dipahami secara umum apa yang diinginkan, begitu ya. Jadi ketika di dalam surat tadi, di dalam Al-Quran tadi, dalam surah An-Najm, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Baqarah 233, itu menyebutkan prinsip-prinsip yang telah berlaku tadi, ini ada di dalam sistem ataupun konsepsi tentang harta bersama. Atau misalnya di dalam hadis, ketika Rasul menyatakan innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya wanita itu syaqaiq. Jadi ungkapan Rasulullah mengatakan syaqaiq itu jamak dari kata syaqiqah, itu artinya saudara kandung. Nah, dimaksudkan laki-laki itu, perempuan itu adalah saudaranya laki-laki. Artinya di sini karena memposisikan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya derajat yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama, maka menjadi sangat wajar ketika tidak terlalu membedakan antara harta suami, harta istri gitu. Jadi ketika suami istri itu dianggap menjadi satu bagian, satu kesatuan, maka itu tidak dipisahkan lagi. Ya, begitu juga dengan hadis-hadis, misalnya sesungguhnya Rasulullah juga pernah menyampaikan, riwayat ini disampaikan oleh sahabat tentang Rasulullah, dikatakan makan Rasulullah ya'malu fi baitihi qalat kana basyaran minal basyar yafli saubahu wa yahlub sihatahu wa yakhdum nafsahu. Jadi ini hadis yang cukup populer yang menyatakan bahwa apa? Ini hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, mengatakan bahwasannya Rasulullah itu ketika di dalam rumah itu juga bekerja, juga melakukan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri Rasul, ya. Kenapa? Dikatakan kana basyaran minal basar. Rasulullah seperti manusia, layaknya manusia biasa. Yafli saubahu, kemudian menyetrika, ya. Ketika itu kan tidak dikenal setrika, ya, melipat bajunya, lalu wayahlub syatahu, mengambil, ya, susu yang akan diminum Rasulullah dari hewan perahnya, wayakhdum nafsuhu, dan melayani dirinya sendiri gitu. Nah, ini menunjukkan juga hadis ini dipahami oleh ulama yang setuju dengan harta bersama itu, bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu di dalam rumah tangga gitu. Plus juga nanti dalam konsekuensi katakan dalam dunia kerja, misalnya baik di dalam rumah ataupun luar rumah. Lalu ini juga dikiaskan dengan bentuk perkongsian, musyarakah, lalu kerjasama bidang pertanian, muzara'ah, lalu kemudian upah layanan yang disebut dengan ijarah khidmah. Dalam kaidah fikih juga dikatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi hukum dasar pada sebuah transaksi ataupun aktivitas muamalat itu hukumnya mubah saja. Plus ditambah alasan sebuah uruf atau kebiasaan itu menjadi landasan hukum yang disebutkan dalam sebuah kaidah, dikatakan al-ada muhakkamatun. Berikutnya, tentu bagi kelompok ulama yang menyatakan tidak setuju dengan harta
bersama tersebut mereka juga mempunyai dalil, misalnya di dalam surah Al-An'am 164, wala taksib kulla nafsin illa 'alaiha. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang diperoleh oleh setiap orang itu hanya apa yang dia lakukan. Selain apa yang dia lakukan itu tidak berhak dia memperolehnya. Muncul pandangan ketika suami memperoleh harta dari hasil kerjanya, maka itu hartanya harta suami, kecuali daripada nafkah yang wajib saja yang diberikan kepada istri. Begitu. Begitu juga dengan istri ketika bekerja, maka mutlak menjadi harta istri tanpa ada hak suami di dalamnya. Lalu ada hadis ya yang menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Lalu kemudian perbuatan itu ada juga hadis yang menyatakan ya hatta meskipun istri mengambil uang suami ya itu tetap masuk dalam kategori jinayah atau bentuk pidana Islam yang memiliki konsekuensi harus dipotong tangannya. Nah, logikanya, alasan argumentasi secara logisnya ya istri itu tidak berhak mendapat harta suami selain nafkah dan hak finansial lainnya yang sudah ditetapkan. Artinya, sekiranya hal tersebut dibolehkan, maka sesungguhnya Rasul telah mencontohkan begitu ya. Namun Rasul hanya menjelaskan hak waris dengan bagian yang ada. Selain itu, jika istri mencuri harta suami, maka berhak dijatuhkan had ya, hukuman potong tangan. Seperti halnya juga tidak boleh baginya meminta upah untuk merawat anak karena itu merupakan kewajibannya. Nah, dalam kaidah fikih dinyatakan al-ghunum bil ghurum. Yang kita pahami, siapa yang menghasilkan, maka ialah yang bertanggung jawab terhadap semua risiko yang ditimbulkan. Jadi, ketika dia berhak mendapat keuntungan, maka resiko yang timbul itu menjadi tanggung jawab dia untuk diatasi, begitu ya. Nah, ini setidaknya beberapa dalil ini menjadi argumentasi yang menguatkan bahwa bagi kelompok yang menyatakan harta bersama itu tidak sesuai dengan pandangan Islam. Nah, namun yang menarik misalnya kita temukan itu di Maroko ada ulama-ulama Maroko, kita katakan yang notabene-nya mayoritas Maliki dan mengadopsi mazhab Maliki, ada sebuah istilah yang disebut dengan al-kaddu was-sa'ayah. Al-kaddu was-sa'ayah. Arti al-kaddu itu artinya kesungguhan bekerja dalam mencari rezeki, was-sa'ayah, arti sa'ayah itu artinya sebuah usaha atau tindakan dalam setiap hal. Maka dipahami ya, dipahami dalam kalangan mazhab Maliki menyatakan al-kaddu was-sa'aya itu dipahami sebagai bentuk usaha dalam mengerahkan semua kesanggupan yang dimiliki dalam menghasilkan sesuatu ya. Oleh karena itu banyak fatwa-fatwa ya kita temukan dalam literatur yang ada di Maroko, para ulama-ulama di sana itu menyatakan ya ketika ada keterlibatan pasangan dalam bentuk apapun keterlibatan tersebut suami, istri, maka keterlibatan tersebut ketika menghasilkan sebuah harta gitu ya, maka masing-masing keduanya itu memiliki begitu ya. Maka ini muncul pandangan ya, hatta atau walaupun meskipun istri sendiri tidak memiliki kontribusi yang real untuk menghasilkan harta di luar rumah, gitu katakan di rumah saja, itu kegiatan istri di dalam rumah itu merupakan bentuk sebuah kontribusi yang secara tidak langsung mendukung suami untuk bisa mendapatkan harta di luar rumah. Nah, ketika suami menghasilkan harta di luar rumah, maka harta itu dimiliki oleh harta suami dan istri gitu ya. Nah, tadi seperti tadi ya dengan alasan wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Baik. Nah, berikutnya nah, jadi sebagai kesimpulan termasuk para ulama yang menyatakan bahwa konsepsi harta bersama itu kenapa dinyatakan sesuai dengan prinsip syar'i meskipun tidak dijelaskan secara khusus dalam fikih-fikih sebuah keniscayaan sebab hukum itu produk hukum itu dibuat berdasarkan tuntutan masanya dan ketika itu masa tidak menuntut mengingat apa aktivitas perekonomian itu hanya dituntut sangat sederhana dan yang melakukan
aktivitas perekonomian itu hanya laki-laki saja, begitu ya. Berbeda dengan konteks sekarang, misalnya ketika suami dan istri itu terlibat di luar rumah, atau bahkan dengan pandangan perspektif yang berbeda ketika istri kalaupun misalnya dia tidak terlibat di luar rumah, tapi dia memiliki peran yang cukup signifikan. Maka ada istilah syarikah, bentuk perkongsian, baik syarikah ainan ataupun syarikah abdan. Di mana syarikah ainan itu ketika terjadi perkongsian harta, adanya modal kepemilikan dari dua-duanya, ataupun syarikah abdan, tidak ada modal tetapi ada usaha dua-duanya. Nah, ini masuk di dalam kategori bentuk daripada landasan ya syar'i yang menyatakan harta bersama itu ada dan sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Dengan adanya percampuran harta ketika suami bekerja, istri bekerja, harta yang ada digabungkan atau memisahkan satu sama lain itu mirip dengan syarikah ainan, walaupun itu bukan bentuk secara khusus syarikah ainan. Atau syarikah abdan. Syarikah abdan di mana kedua-duanya itu pada dasarnya itu mengusahakan dengan sistem tidak punya modal, kecuali punya usaha dari kedua-duanya dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua itu dengan sistem mudharabah, tentunya bagi hasil dari harta yang ada. Dan yang terakhir itu disebut dengan ijarah khidmah. Nah, ijarah khidmah ini juga menjadi landasan yang dinyatakan. Bagi sebagian menyatakan menerima ketika suami bekerja, istri bekerja, maka harta bercampur, maka bagi dua. Tapi menjadi sulit untuk diterima. Suami bekerja, istri tidak bekerja. Suami menghasilkan uang secara langsung, istri tidak menghasilkan uang karena kerjanya adalah di rumah. Bagaimana ini? Dinyatakan bisa dibagi dua. Harta yang dihasilkan suami itu bisa juga dimiliki hak istri di sana. Maka ada pandangan dari Profesor Dr. Sa'aduddin Al-Hilali itu yang menyatakan ada sebuah istilah wazifah al-mansiyah. Wazifah mansiyah ini semacam profesi yang dilupakan gitu. Karena dianggap tugas istri untuk di rumah itu adalah profesinya. Yang layaknya profesi-profesi lain dulu itu pandangan ulama itu tidak berhak mendapat upah. Misalnya untuk mengajarkan Al-Quran, untuk muazin, untuk dan hal-hal yang dulu sempat menjadi polemik itu diharamkan untuk menerima upah. Tapi belakangan itu dianggap itu satu hal yang sah saja untuk menerima upah dari hal-hal yang sifatnya tak korup gitu. Konon lagi seorang istri yang ketika dia menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan di dalam rumah tangga, suami dan anak-anaknya itu menjadi berhak. Nah, haknya di situ dapatnya dari mana? Dalam tinjauan fikih klasik ini yang disebut dengan ijarah alal khidmah. Jadi upah jasa yang harusnya dia berhak menerima dari apa yang ia lakukan selama ini. Dan terakhir, sampai kita pada kesimpulan, setidaknya ada 4 kesimpulan kita pahami. Pertama, tidak ada perbedaan asas kepemilikan aset baik dalam fikih maupun undang-undang. Artinya secara dasar fikih mengadopsi az-zimmah al-maliyah mustaqillah, undang-undang juga mengadopsi az-zimmah al-maliyah mustaqillah. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mengelola hartanya masing-masing tanpa ada campur tangan yang lain. Yang kedua, percampuran harta itu berlaku atas asas dependensi aset ya azimah al-maliyah al-mutahiddah ya sebagai bentuk pengecualian. Jadi bukan bentuk dasar prinsip tapi pengecualian di mana pasangan suami istri ketika itu tidak menentukan sistem pengelolaan harta yang berlaku bagi keduanya setelah menikah. Yang ketiga, tentu pandangan ini karena sifatnya ijtihadi, ulama ada yang setuju, ada yang tidak. Bagi ulama yang setuju tentu menyatakan mereka memandang ini bentuk daripada siasa syariah yang kita kenal dalam sebuah kaidah itu tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu biasanya bermuara kepada kemaslahatan ya, demi kemaslahatan yang ada ya dalam kemaslahatan rumah tangga. Namun bagi yang menolak, melihat dari sisi hal tersebut secara prinsipil itu termasuk kategori aklu amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan yang terakhir dinyatakan apa? Harta bersama atau dengan istilah gonogini itu merupakan bentuk perkongsian. Tentu ini bagi ulama yang sepakat ya, yang menyatakan sepakat itu punya kemiripan dengan bentuk produk hukum yang disebut dengan syarikah atau musyarakah. Lalu punya kemiripan dengan produk hukum yang di dalam fikih yang disebut dengan mudharabah.
dan punya kemirikan hukum tentang upah atas pelayanan atau disebut dengan ijarah alal khidmah. Nah, ini yang 4 hal ini yang bisa kita simpulkan dari pemaparan yang kita sampaikan, dari tema yang kita angkat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bersama, gitu ya, dalam hal untuk menempatkan hukum itu sesuai dengan tempatnya, menjadi penetapan hukum yang proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi ini sangat menarik ya untuk kita simak dan kita telaah lebih lanjut ya. Ustadz, di Indonesia ini kan ada 2 pintu hukum ya. Dalam hal pengadilan, ada pengadilan agama, juga ada pengadilan umum. Nah, harta gono gini ini kadang-kadang muncul menjadi permasalahan ketika perceraian dan pewarisan. Ya, mungkin pada saat pemanfaatan bersama, saya kira tidak banyak muncul permasalahan ya untuk saling menafkahi keluarga dan anaknya. Nah, akan muncul permasalahan ketika perceraian dan pewarisan. Saya kira itu mungkin satu pandangan yang juga harus dikaji lebih lanjut nanti, karena bagi umat Islam di Indonesia ini kan ada yang cenderung menggunakan pengadilan agama dalam penyelesaian waris dan perceraian, ada juga yang cenderung menggunakan hukum yang umum. Jadi dibebaskan kepada warga negara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin merespon, silahkan raise hand ya, biar bisa ditentukan siapa yang akan menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Ustaz, mungkin mohon ini diturunkan dulu ya. Baik, silahkan yang akan menyampaikan. Baik, Pak Jahrawi ini sudah raise hand. Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Jahrawi. Terus ada lagi? Ya, ada lagi yang lain? Wabarakatuh. Assalamualaikum. Selain Pak Jahrawi, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon raise hand dulu, Pak. Biar kelihatan. Siapa dulu? Halo. Yang sudah raise hand Pak Jahrawi nih. Oh iya. Ridwan Sawi dari Sulut ya. Silakan Pak Jahrawi, lanjut nanti Pak Ridwan ya. Silakan Pak Jahrawi. Yang lain silakan nanti raise hand biar bisa diatur alur pembicaraan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang terhormat moderator, juga yang terhormat juga narasumber terkait dengan masalah harta, bagaimana korelasinya saat ini untuk hidup keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ternyata kok banyak perceraian ya si PA itu. Ini kan satu masalah. Nah, sekarang bagaimana korelasinya dengan masalah harta tadi? Apakah karena memang ini lemahnya edukasi, ya, lemahnya edukasi dalam berislam dan berkeluarga? Karena ini masalah serius bagi saya. Dan ini sangat ironis. Apalagi negaranya seperti ini kan lebih kacau lagi ini. Ini monggo untuk ada opsi-opsi yang rahmatan lil alamin gitu loh. Karena kalau nanti kita biarkan ya nanti tambah-tambah terus saja. Apalagi saya menyampaikan bahwa ibu atau istri itu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Figur teladan. Tapi ketika bercerai bagaimana? Kan gitu. Ini terkait dengan masalah harta juga, saya pikir begitu. Nah, agar ini nanti ada pencerahan dan nanti menjadi opsi solusi rahmatan lil alamin, ya, monggo yang terhormat narasumber untuk berkenan menyampaikan lagi lebih luas sehingga nanti habis Zoom ini nanti kita ada inisiasi untuk ada semacam gerakan muhasabah ma'rifatun nafas, kan begitu. Mohon maaf ini ingat baik, waktu Pak Jahrawi. Terima kasih. Ya, ini dari Bantul ini. Terima kasih. Bantul ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, lanjut Pak Ridwan Sawi. Hati-hati di jalan. Ini udah sampai rumah apa masih di jalan nih Pak Ridwan?
Ya, mic-nya dibuka, Pak Ridwan, mic-nya dibuka dulu. Ya, terima Ya, kasih. silakan. Ya, materinya cukup baik sekali memang. Cuma memang yang saya ingin tanyakan, sekarang tuh di Indonesia ada hukum baru tentang konsultasi hukum Islam. Itu bagaimana kadang-kadang? Kadang-kadang itu ada orang Islam suka memakaikan itu, ada lain juga dia suka pakai hukum Islam. Jadi kira-kira apakah itu memang harus dipakai itu terhadap apa aturan komunikasi hukum Islam yang menyatakan bahwa orang yang sudah itu bahwa sudah duluan bisa mendapatkan harta walaupun orang tuanya belum meninggal. Ini yang ingin kami tanyakan dengan apakah itu secara hukum Islam secara real bagaimana kira-kira dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap konsultasi hukum Islam itu. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Hati-hati Iya, di iya. jalan ya. Salam Iya, buat iya, iya. teman-teman di Manado. Baik, silahkan Ustaz direspon. Ya, Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya dan saya mencoba merespon sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Zahrawi terkait dengan korelasi harta bersama dan perceraian. Walaupun tadi yang saya pahami, yang saya tangkap adalah ini semacam imbauan buat kita semua ketika bisa menyampaikan lebih lanjut, memberikan edukasi yang baik, terutama kepada masyarakat terkait dengan implementasi dan penerapan hukum Islam yang ada. Satu hal yang ingin saya tanggapi pertama begini, dalam fikih atau dalam syariah yang dirumuskan oleh para ulama kemudian muncul berupa produk fikih yang ada, kita mengenal ada istilahnya yang disebut dengan maqasid syariah ataupun tujuan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kenapa syariat itu diberlakukan. Maka ulama mengatakan syariat tidak diberlakukan itu kecuali dengan dua tujuan utama atau satu tujuan yang paling utama, yaitu jalbil masalih wa darul mafasid, untuk memperoleh kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menolak kemudaratan yang besar-besarnya. Namun, lagi-lagi tentu dalam penerapannya, dalam aturan yang diberlakukan, ini akan dilihat, ditinjau, serta diperhatikan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada gitu. Maka di dalam fikih juga kita mengenal ada yang kita sebut dengan taghayyurul ahkam bi taghayyuruz zuruf wal amkina wal awaid. Hukum itu cenderung fleksibel dan berubah-berubah sesuai dengan kondisi tempat, kemudian masa dan adat istiadat yang berkembang gitu ya. Sepanjang prinsip itu masih diberlakukan, itu tidak ada persoalan di dalam hukum Islam gitu ya. Hanya saja problemnya adalah di masyarakat kita minimnya literasi tentang hukum Islam itu sendiri, sehingga yang kita kenal seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zarawi sendiri, banyak ternyata di dalam rumah tangga, walaupun kita tidak menafikan usaha yang dilakukan oleh setiap para ulama, guru kita, atau misalnya pemerintah juga sudah mencoba memberikan edukasi di awal kepada pasangan yang hendak berumah tangga dengan diadakan katakan penyuluhan dan lain sebagainya. Cuma tetap dalam pemahaman hukum Islam ataupun dalam konsep-konsep fikih tentang fikih keluarga usroh ini memang kita akui bersama dalam pengamatan yang sederhana yang saya tahu itu memang tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Maka misalnya juga ya, kalau misalnya kita katakan dalam aturan regulasi harta bersama ini kita akui ya, eh, saat kita membaca sejarah, kita akui ini tidak bisa kita pungkiri bahwa sistem harta bersama ini diberlakukan, misalnya tadi kita katakan itu sudah diundang-undangkan dan kita adopsi dalam KUH Perdata. Artinya yang ngebuat ini adalah Barat, bukan dari Islam ya, kau pernah. Dan penolakan sebagian masyarakat kita menyatakan salah satu argumentasi kan begitu. Kalau yang bersumber dari luar Islam itu dinyatakan tertolak gitu. Karena ini bersumber dari Belanda gitu katakan ya. Dan juga Belanda juga terinspirasi dari Prancis dengan pandangan egaliternya itu dianggap tertolak gitu. Walaupun ketika kita sebenarnya melihat dari sisi yang lebih dalam, sesungguhnya Islam juga
selain bisa memberlakukan, mengadopsi apa yang baik dari luar, Islam juga dituntut untuk bisa mengadaptasi gitu ya. Jadi bukan hanya adopsi tetapi adaptasi yang sesuai dengan prinsip itu tetap berjalan, adapun yang bertolak belakang itu kemudian diabaikan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, namun dalam hal ini perlu diketahui ya, seperti tadi dikatakan, apa yang diijtihadkan para ulama, maka kebenarannya itu adalah kebenaran yang kemudian disandarkan oleh masing-masing ijtihad para ulama itu. Dan dalam konsepsi fikih ini satu hal yang lumrah gitu ya. Hatta dalam pandangan setiap ulama-ulama mazhab kita juga mengenal dengan istilah ra'yu shawab yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu fi shawab. Jadi ulama mujtahid kita Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan pendapatku mungkin benar dan pendapat yang lain itu mungkin salah. Tetapi pendapat lain yang mungkin salah itu berpotensi untuk benar. Maka setiap ulama menyatakan ketika pendapatku benar, silahkan ikuti. Namun pendapatku keliru, maka ikuti. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ikuti pendapat selainku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu ya. Nah, lagi-lagi, misalnya kalau kita melihat lagi korelasinya, justru undang-undang yang diberlakukan oleh Barat ya, dengan pandangan sikap egaliter, bahwa perempuan dan laki-laki, walaupun sesungguhnya pandangan feminisme dengan prinsip egaliter itu tidak diterima mutlak di dalam Islam ya, tidak diterima mutlak dalam Islam. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi masing-masing ya punya punya pandangan irisan yang juga diterima di dalam Islam. Nah, maka dari itu ya, dalam faktanya ketika terjadi perceraian, korban yang paling banyak itu kita temui adalah wanita gitu ya. Dan sesungguhnya sebuah kezaliman yang nyata, fakta di masyarakat kita ketika terjadi perceraian itu cenderung kita melihat yang menjadi tulang punggung mencari nafkah itu adalah ibunya. Ini sebuah kesalahan, kezaliman yang nyata, kesalahan yang fatal di dalam fikih yang berlaku di masyarakat kita. Wallahu a'lam, apakah ada pihak-pihak yang berusaha untuk mencoba memberikan edukasi yang baik, tapi kita berharap mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Karena banyak kita temukan justru dalam konsepsi Islam itu yang kita tahu bersama, hak memberikan nafkah seperti yang terangkan dalam Al-Quran itu hak suami atau hak ayah atau kewajiban ayah. Istri itu tidak punya kewajiban sama sekali, tapi faktanya terjadi kebalikan. Nah, maka dari itulah dengan sistem yang adanya harta bersama ini, kalau kita lihat telusuri lebih jauh itu tentang sejarahnya, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan manakala ketika, walaupun dalam konsepsi fikih ada hak finansial yang disebut dengan al-mut'ah ya, al-mut'ah. Tapi mut'ah yang diberikan oleh suami yang menceraikan itu juga tidak menjadi penghalang buat istri untuk mengambil bagiannya terlebih dahulu ya. Setelah itu kemudian kalau misalnya cerai mati, katakan itu kemudian dibagikan harta warisannya. Dan saya rasa apa yang disarankan oleh Pak Zarawi tadi itu menjadi tanggung jawab moral kita bersama yang sudah mengetahui tentang konsepsi bagaimana fikih itu sendiri. Yang kedua, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi tentang kompilasi hukum Islam. Apakah memang aturan ini wajib dilaksanakan atau bagaimana? Mengingat ada beberapa pasal mungkin kita lihat ini bertentangan secara hukum fikih. Secara kedudukan undang-undang, KHI itu menjadi hukum formil ya yang diberlakukan setiap pengadilan agama untuk memutuskan perkara. Itu diatur dalam persoalan kekuasaan hakiman, undang-undang dalam kekuasaan hakiman. Nah, cuma memang persoalannya begini, pro kontra terhadap konten yang ada dalam KHI itu adalah pro kontra yang pada umumnya karena sifatnya ijtihadi, setiap ulama ya dengan pandangan berbeda mazhab dan lain sebagainya tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Dan ini hal-hal yang kalau misalnya sebuah hukum yang sudah disepakati pandangannya dan sudah dipositivisasi, itu adalah bentuk kesepakatan bersama ya, yang merupakan ketika itu sudah jadi kesepakatan bersama, itu harus dilakukan. Nah, adapun yang tadi yang dijelaskan, wallahu alam saya belum melihat secara langsung, karena saya belum melihat detailnya, apakah memang ada pasal yang menyatakan bolehnya dibagikan harta warisan itu sebelum meninggal gitu. Kalau dari sisi konsepsi fikih klasik
ya fikih-fikih turas itu memang kita tidak temukan. Yang namanya hukumnya waris dan wasiat itu wajib dibagikan setelah yang mewariskan itu ya meninggal, begitu ya. Artinya kalau untuk diketahui berapa jumlah bagian silahkan saja. Tapi untuk membagikan itu wajib dilakukan setelah meninggal. Kenapa? Karena ketika orang yang mewariskan belum meninggal, itu ada kemungkinan kebutuhannya harus tercukupi terlebih dahulu ya. Dan ketika dia memiliki harta, maka dia punya hak 100% untuk menggunakan harta itu untuk kepentingan dia, gitu. Nah, ketika dia sudah tidak ada lagi, maka harta itulah kembali kepada pemilikan yang sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, namun demikian kita perlu kembali mengkaji ya, apakah memang ada kesalahan konsepsi atau jangan-jangan pemahaman kita yang berbeda atau memang jangan-jangan ada kesalahan redaksi dalam penyusunannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Ustaz. Ini menarik ya. Saya kira perlu dilanjutkan dan dikaji lebih dalam lagi masalah ekses ya dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pernikahan dan gonogini. Nah ini kadang-kadang memang ada tuntutan seorang suami yang sukses karena di belakangnya ada istri yang sangat luar biasa, tapi si istri ini memang full mengurusi rumah tangga, anak, dan merawat suaminya. Ketika bercerai, nah ini kan menjadi persoalan. Nah, karena si suami ini kerja dan sukses, si istri sementara full dia tidak mendapatkan penghasilan dari luar. Nah, sebagian ulama Ustadz mengatakan bahwa sebetulnya istri itu harus digaji dalam tanda petik ya, yang harus diberikan upahnya dalam merawat rumah tangga dan anak-anaknya. Saya kira ini patut kita kembangkan lagi ya kajian ini ya, khusus soal masalah harta gonogini dan hukum waris ya. Kadang-kadang di masyarakat kita ini kan waris ini kadang-kadang menjadi masalah turun-temurun ya. Ya, bahkan banyak di antara kita yang bagian warisnya itu tidak segera ya, padahal dalam Al-Qur'an waris itu harus segera dibagikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kanda Yunda, ini jam 7.02 di Jakarta, Tanjung Priok ya. Apakah ada yang masih mau merespon? Kalau ada, Ustadz masih ada waktu? Silakan Pak. Pak Ahmad, Ya, kalau masih ada saya mau yang izin mau ya. Pak Ahmad, menyampaikan. Pak Wan Pak masih Ahmad, mau ya, tanya ya, tuh. mohon izin, keluar ya. Ya. Oke, ya, makasih ya. Ya, Bang, tadi yang dimaksudkan saya bahwa tentang itu kompleks hukum Islam, ada aturan hukum Islam bahwa orang yang meninggal duluan, orang tuanya belum meninggal, setelah orang tua meninggal, bahwa dia bisa mendapatkan harta. Padahal apakah dia bisa berlaku surut hukum itu? Nggak bisa tuh. Dalam hukum Islam, orang yang sudah meninggal duluan, dia pemilik harta belum meninggal, secara otomatis dia gugur mendapat harta setelah warisnya itu meninggal. Oh iya, mungkin tapi begini dalam maksudnya. hukum Islam menyatakan bahwa dia memungkinkan bisa dapat harta. Tapi itu aturannya baru keluar, berarti dia tidak bisa berlaku surut terhadap keputusan yang sudah diambil sebelumnya, Kang, sebelum undang-undang ada. Baik, saya kira itu mungkin satu follow up dari bahwa kadang-kadang kan yang hak waris ini meninggal duluan, sementara orang tuanya kedua-duanya belum meninggal. Nah, apakah hak waris bagi yang meninggal ini dialihkan kepada anaknya gitu ya, Pak Ridwan ya? Dialihkan kepada anaknya ya. Tentu ini karena urusan. Bukan, walaupun dia punya anak, secara hukum Islam dia gugur karena pemilik harta itu belum meninggal, kecuali dia memberikan wasiat kepada keluarganya, kepada saudara-saudara anak-anaknya yang lain. Baik, wasiat dan waris memang berbeda ya. Dalam kompleks hukum Islam itu sekarang menyatakan bahwa dia punya hak untuk mendapatkan itu. Ya. Baik, tadi siapa yang mau menyampaikan lagi, Pak Faisal, Amir Faisal? Ada ya? Pak Ahmad, saya mau izin ini
karena saya sudah sampai di tempat tujuan rumah sakit ini, ada mau pemeriksaan. Pak Baik, Ustadz, mohon izin ini ya. Assalamualaikum. silakan Pak Oh, Ferry, silakan Ya. yang barusan bisa dicoba ditegaskan lagi apa yang disampaikan Pak baik, Ridwan. baik, Nanti Pak Ridwan. baik. Izin Pak Ridwan, Terima saya ingin kasih. menanggapi. Baik ya. Iya, iya, Ini iya, juga iya. menarik. Sekaligus ini closing statement Pak Ferry. Oh iya, baik. Iya, mengenai masalah ini yang kita sebut dengan istilah ahli waris pengganti. Saya baru menangkap tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Ini ahli waris pengganti memang di dalam KAI itu diakui dengan istilah ahli waris pengganti. Dan di dalam fikih itu tidak diakui dengan ada istilah ahli waris pengganti karena memang syaratnya bagi ahli waris itu harus dinyatakan hidup saat orang yang mewariskan itu meninggal. Itu benar yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Dan ini sempat kita bawa diskusi sewaktu kita ada pelatihan di lembaga fatwa Darul Ifta Mesir dan sempat saya mendiskusikan kepada beberapa amin pertanyaan itu ya ketika kita berdiskusi di sana itu memang adanya perbedaan konsepsi yang signifikan antara wasiat wajibah yang diberlakukan dalam undang-undang Mesir, wasiatul wajibah dengan konsepsi ahli waris pengganti yang ini digagas oleh Profesor Hezirin dan memang ini diadopsi oleh kalangan katakan akademis ya praktisi hukum dan lain sebagainya di Indonesia. Dan ini menjadi catatan sebenarnya menjadi PR juga dan bisa kita usulkan ya buat mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang studi program pascasarjana baik master dan doktoral yang ada di Mesir ini bisa mengangkat topik ini dan membahas lebih lanjut ya. Karena memang topik ini menjadi penting dan menjadi sumbangsi pemikiran serta menjadi koreksi ketika itu menjadi ada kesalahan ya. Sebagaimana yang saya lakukan sebagai informasi bahwa tema yang kita angkat ini sebenarnya hasil dari disertasi saya Pak. Di Universitas Kairo yang sudah disidangkan bulan 11 lalu itu di Universitas Kairo yang ada gitu ya. Walaupun ya tetap ya dengan konsepsi catatan yang saya dapatkan dari beberapa penguji yang ada itu karena dia konsepsinya itu adalah ijtihad dan dikembalikan kepada masing-masing dan penekanannya adalah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat bersama dan tetap kita menyatakan apa yang harus yang dibenarkan fikih tetap harus benar dan apa yang kemudian dilarang oleh fikih tetap harus dilarang. Makanya menjadi catatan kita bersama ini menjadi menarik untuk kajian diangkat dan didiskusikan oleh pakar-pakar terutama di negara-negara Arab bagaimana konsepsi seharusnya dipahami ahli waris pengganti itu dan bagaimana para ulama-ulama Timur Tengah itu memahami konsepsi fikih yang dipahami ketika diundang-undangkan Mesir memberlakukan dengan istilah wasiat wajibah, apakah ada kesamaan atau perbedaan? Kalau dalam sisi fikih memang seperti yang tadi Pak Ridwan sampaikan itu memang tidak diakui dan hukum itu menjadi gugur ketika ahli warisnya itu dinyatakan sudah tidak hidup lagi gitu dan harta yang ada itu di-share atau diberikan kepada yang berhak ahli waris lainnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi, Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Saya kira Baik, pemahaman terima saya kasih. juga demikian. Karena kami mengalami beberapa hal yang demikian. Baik, Bapak Ibu. Oke, berarti tidak bisa berlaku surut. Ya baik, karena Yunda semuanya waktu kita di Terima kasih Pak Ahmad. Saya mohon saat izin ini untuk sudah keluar jam ya. 7 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Tengah udah jam 8, Waalaikumsalam, timur udah jam 9. Baik, saya kira dari saya sebagai moderator pengganti ya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ini banyak. perlu didalami nih oleh ibu-ibu dan wanita Islam, muslimat ya, karena kadang-kadang ibu-ibu ini suka menjadi dalam tanda petik korban ya dari perceraian. Ya ibu Korban perasaan. sukses ya waktu sukses sama istri yang lama ya sudah